kami di hadapan-Mu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
oh mengejar hadirmu di dalam hidupku, oh mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejarmu, mengejarmu. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami. Ku sembah Kau, ku puji, ku muliakan, diagungkan Engkau Bapa, memandangmu Tuhan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh memandang wajah-Mu, oh mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, oh menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang-Mu, memandang wajah-Mu, oh mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, oh mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, oh memandang wajah-Mu, oh mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku sembahkan, membawa sembahku, oh menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku mengejar-Mu, oh mengejar hadir-Mu di dalam hidup.
sampai kapanpun kami akan mengejar hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Sebab Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang hebat. Haleluya. Mari dengan segenap hati katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau lega bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau mulia, Kau berkuasa. Mari bersama-sama angkat suaramu katakan. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
teman-teman semua sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian kita. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. You're holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in the love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every praise we could ever bring. We'll live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every praise we could ever bring. We live for you. We live for you. You're holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in the love to those around me. You're holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your eyes. Lead me in the love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. You're holy, there is no one like you. There is no
your heart and lead me in the love to those around me. You're holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and will be. Lead your heart and lead me in the love to those around me. I will put my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Kesertai kami supaya dapat memahami setiap perkataan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak muda, apa kabar bahwa kalian adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, yang dipelihara sama Tuhan. Hari ini kita mau bahas tentang dwell in His presence. Tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Gimana sih caranya tenggelam dalam hadirat Tuhan? Apakah aku harus seperti apa, seperti apa? Mari kita baca satu ayat. Di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Teman-teman tahu nggak bahwa di ayat 27 ayat 4 ini, Daud bisa berkata satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ada background cerita di balik ayat ini. Apa yang disampaikan Daud kepada Tuhan, yaitu ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud merasa terancam dalam hidupnya. Daud merasa tidak ada yang membela hidupnya. Tapi dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang maha kuasa. Dia minta sama Tuhan bahwa dia ingin diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Padahal di depan mukanya, di depan matanya saat ini secara fisik adalah sebuah jalan buntu. Sebuah masalah yang mungkin menurut dia tidak kuat untuk dilalui. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ketika ada dalam kesesakan, Daud tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sama dengan saat kita hari ini, kita sedang mengalami kesesakan, kita sedang mengalami waktu-waktu yang kelam. Tapi biarlah mulai saat ini bahkan sampai seterusnya kita harus menaruh kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Kita harus menaruh hati kita berserah kepada Tuhan seutuhnya. Jikalau kita terbiasa dekat dengan Bapa, maka akan ada kerinduan yang teramat dalam akan hadirat-Nya. Ketika roh kita sudah masuk di dalam kedalamannya, maka saya jamin jiwa kita pun juga akan ikut. Karena apa? Kita manusia diciptakan adalah tubuh, jiwa, dan roh. Di mana jiwa adalah hal yang paling netral. Ketika kita menghidupi kehidupan roh kita, maka jiwa kita akan mengikuti kehidupan roh kita. Tapi ketika kita menghidupi kehidupan daging, maka jiwa kita juga akan mengikuti daging. Di bulan-bulan ini di Gocha United, di Gocha Youth terutama, kita sedang membahas tentang benih ilahi. Di mana kita harus mengaktifasi benih ilahi itu setiap hari. Kita harus beri makan roh kita dengan firman Tuhan, kita harus minum dari hadirat Tuhan lebih banyak. Sebab tanpa hadirat Tuhan, tanpa firman Tuhan kita gak bisa hidup. Kita gak bisa kuat menjalani kehidupan kita. Nah, harus ada rasa haus, harus ada kerinduan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita menghidupi kehidupan daging, maka kita tidak bisa melihat
Tuhan, maka kita tidak bisa menikmati Tuhan. Karena perbuatan daging itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, mari kita baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi jika kita menghidupi kehidupan roh kita menghidupi roh kita, maka roh kita akan lebih dominan daripada jiwa kita. Roh kita akan lebih dominan daripada daging kita. Dan kita akan mengikutinya. Dan kita akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Siapa yang hafal ayo? Kita sebutkan bareng-bareng ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa semakin kita dekat sama Tuhan, iblis itu gak suka. Iblis selalu akan cari celah. Celah di mana kita lemah, celah di mana kita ada kesalahan di situ. Dia akan cari celah. Karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari korbannya. Nah, tapi kita jangan lemah, kita jangan khawatir. Sebab Tuhan sudah menyembunyikan kita di dalam kemahnya. Seperti di Mazmur 27 ayat 5. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi karena Tuhan adalah gunung batu kita, untuk apa kita takut, untuk apa kita khawatir? Karena kita adalah biji matanya, kita dilindunginya. Dan tidak ada satupun dapat menyentuh kita. Dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, jangan lupa bahwa korban yang harum di hadapan Tuhan itu apa? Hancur hati, hancur hati. Daud bilang, hati yang hancur tak kau pandang hina ya Allah. Jadi buat kita semua jangan malu untuk bawa korban hancur hati di hadapan Tuhan. Hancur hati seperti apa sih? Contoh seperti ini. Ada yang disakitin sama pacarnya. Aduh sakit hati, pengen balas tapi gak bisa. Kamu lepaskan pengampunan, itu adalah korban hancur hati. Atau mungkin kamu sedang mengalami masalah yang menurut kamu gak kuat nih, kamu gak mampu. Tapi kamu serahkan itu ke Tuhan, itu adalah hancur hati. Lebih daripada itu, hancur hati adalah kerinduanmu yang amat dalam kepada Tuhan. Kamu pengen berjumpa dengan Tuhan, kamu pengen menikmati Tuhan, kamu pengen ada dalam pelukan Tuhan, itu adalah korban yang hancur hati. Ketika kita masuk dalam hadiratnya, berjumpa dengannya, kita akan dipuaskan dan dilegakan. Yang saya rasakan begitu merindukannya setiap hari, begitu merindukannya, kangen sama Tuhan setiap hari. Rasanya pengen ngobrol sama Tuhan setiap hari, rasanya pengen ngobrol sama Tuhan, ngomongin apa aja dengan Tuhan. Dan hal seperti itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Semuanya harus terjadi secara bertahap dan butuh waktu dan butuh komitmen. Di Mazmur 130 ayat 5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Tapi ternyata gak hanya kita yang menanti-nantikan Tuhan. Sebab Tuhan pun juga menanti-nantikan kita. Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow, begitu romantis Tuhan itu. Tuhan lebih rindu untuk berjumpa dengan kita. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya buat kita. Apakah yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Sama halnya seperti sepasang kekasih. Hubungan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kerinduan dan komitmen. Dari kerinduan akan muncul pengalaman. Dari pengalaman akan muncul sebuah testimoni. Testimoni apa yang harus kamu dapatkan? Testimoni pengalamanmu bersama Tuhan. Tuhan tolong kamu bisa merasakan kasih-Nya di setiap waktu hidupmu. Itu adalah testimoni. Dan ketika kamu testimoni, ada firman yang nyambung di situ. Makanya kenapa gini teman-teman? Bahwa kita setiap hari harus buat keputusan untuk berjumpa dengan Tuhan. Harus buat keputusan untuk rindu dengan firman-Nya. Untuk cari kebenaran firman-Nya. Karena tanpa kebenaran firman-Nya, kalau kita cuman hidup asal-asalan ya kita gak jadi apa-apa gitu.
Yang penting adalah gini, bahwa kita harus cari keputusan untuk cari wajahnya, mengejar hadiratnya, hidupi kebenarannya setiap hari, diperkatakan firman-Nya sampai perkataan itu menjadi daging dalam hidup kita, maka firman itu akan berkuasa dalam hidup kita. Kita walaupun ada dalam lembah kekelaman, walaupun saat ini banyak berita-berita buruk yang ada di sekeliling kita, kita tidak akan takut karena kita punya pondasi yang kuat, kita punya firman yang menjadi modal dalam hidup kita. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan kita semua. Kita ambil keputusan setiap hari, kita mau cari Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Sebab tidak ada tempat paling aman selain dari hadirat Tuhan. Thank you Tuhan Yesus memberkati doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang terbaik yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah menerima apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, kerinduan hati kami sama seperti kerinduan-Mu untuk berjumpa dengan kami Tuhan. Untuk selalu menemui hadirat-Mu, untuk selalu mengejar hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran-Mu, biarlah hadirat-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah bersama dengan kami. Engkaulah tempat persembunyian kami, Engkaulah gunung batu kami. Tidak akan kami takut akan apapun Tuhan, tidak akan kami khawatir akan apapun. Sebab Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Diberkati sekolahnya, diberkati kuliahnya, diberkati pekerjaannya. Apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Lukakan hatiku, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tepat. Dukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar tutur firman-Mu